Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Apriansa Hakim, NIM E1S1 20016. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas akhir semester sistem operasi. Oke. Di mana kita akan membahas yang pertama itu tentang konsep proses, yang kedua pembentukan proses, ketiga terminasi proses, keempat status proses, dan yang terakhir adalah proses control block. Oke, kita masuk ke konsep proses. Apa itu konsep proses dan bagaimana cara kerjanya? Dalam sistem operasi banyak cara dan beragam. Yang seperti nomor satu itu batch system jobs. Yang kedua itu time set system, user program atau task. Yang ketiga ada proses. Oke, pengertian proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi atau aplikasi komputer yang sedang dijalankan. Konsep proses yang pertama itu adalah proses memori. Yang kedua, program file. Konsep proses. Proses lebih dari sekedar program atau kode yang aktif. Pembentukan proses di mana sistem operasi Unix membentuk sistem call for yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call for ini akan dibagi jadi dua, yaitu proses induk dan proses turunan yang identik. Suatu determinasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Pada saat itu, proses dapat mengembalikan data keluaran pada sistem proses induknya melalui sistem call wait. Oke, terminasi proses ada 3. Yang pertama itu turunan, melampaui pengguna sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua itu ada task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, proses induk selesai. Dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi, semua proses turunan akan berakhir. Hal ini yang disebut case coding. Oke. Adapun satuan proses antara lain, yang pertama itu new atau proses buat. Yang kedua running atau instruksi dieksekusi. Ketiga itu waiting, proses menunggu event yang akan terjadi. Yang keempat ready, siap dieksekusi prosesor. Yang kelima terminate, proses selesai dieksekusi. Oke, adapun diagram pada status proses seperti gambar berikut. Ini ada new, ready, waiting, running, terminate. Di mana hal ini saling berkaitan. Oke, kita lanjut. Di mana hanya satu proses yang dapat berjalan pada proses manapun pada satu waktu. Ya, multitasking. Seperti pada gambar ini, multitasking itu ialah menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Proses control block. Adapun proses control block seperti pada tabel berikut, di mana ada pointer dan proses state, proses number, program counter, register, memory limit, list of open file. Sistem proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. Kesimpulannya itu, sebuah proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Program lebih dari sebuah kode program, tetapi juga mencakup program counter, stack, dan sebuah data section. Dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Status dari proses dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kondisinya. Status tersebut mungkin menjadi suatu dari 5 status berikut, yaitu new, ready,
running, waiting, atau terminate. Setiap proses juga direpresentasikan oleh proses control block atau PCB yang menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses tersebut. Oke, demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.